Sugeng Dalu, selamat malam. Bersama saya lagi, Kang Ivin. Kali ini banyak teman yang nanyain, eh, ada yang datang ke rumah, ada yang ketemu pas di pameran atau apa, ngobrol-ngobrol. Nah, ini sekalian saya buatkan biar yang tidak ketemu pun bisa lihat ya. Bisa lihat, bisa sharing, hanya berbagi saja pengalaman saya. Jadi meskipun lewat online, tidak harus bertemu, bisa berbagi. Baik, teman-teman, ada yang bertanya tentang bedanya keris sepuh sama yang garap baru itu ciri mendasarnya bagaimana sih? Itu para pecinta budaya, pelaku budaya baru itu rata-rata bertanya seperti itu. Nah, lewat video ini saya akan apa istilahnya transfer knowledge ya, atau berbagi aja lah, berbagi perbedaannya yang mendasar itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ngomongnya sepuh, era Singosari, era Mojo, gitu. Padahal itu buatan baru, gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Baik, untuk membandingkan ini bisa dilihat. Ini kebetulan sebagai contoh ini keris dengan pamor udan mas ya, udan mas. Ini Tangguh Madiun. Eh, dari visual saja sudah kelihatan ya. Pertama ini harus Bapak Ibu kenal dengan material. Bagaimana caranya kenal dengan material? Harus sering-sering nanting. Nanting keris seperti ini. Kalau tidak punya banyak atau kalau baru mulai, Bapak Ibu sering-sering berkunjung di pameran. Di pameran keris, bursa keris, itu ngobrol dengan senior-senior di sana. Orangnya baik-baik. Jadi bisa belajar di sana, banyak bisa nanting, bisa melihat tentang material, itu monggo. Secara garis besar, secara ringkas, saya sampaikan bahwa material keris itu rata-rata itu terbagi menjadi 3, yaitu slorok, saton, dan pamor. Di mana di slorok itu adalah baja yang terdiri dari besi dan karbon. Lebih banyak karbonnya karena dengan material karbon itu lebih kuat ya. Secara metalurgi itu karbon lebih banyak, lebih kuat, tapi getas gitu ya. Tapi kalau yang satonnya itu hanya besi, besi biasa, katakanlah begitu. Itu apa namanya, tidak begitu getas ya. Sedangkan pamor itu biasanya zaman dulu ya zaman dulu itu tidak ada yang jual stainless steel. Adanya dari apa? Dari batu meteorit ya. Yang meteor yang jatuh ke bumi atau namanya meteorit. Nah, di situ batu meteorit itu mengandung ada nikel, ada titanium, ada macam-macam lah. Nah, itu dibuat sebagai pamor. Kenapa? Ketika masuk ke cairan warangan, Bapak Ibu, pamor tersebut, material nikel atau titanium atau sejenisnya yang terkandung dalam batu meteor itu tidak dapat hitam atau tidak mudah berkarat atau tidak berkarat lah gitu ya. Jadi tetap putih gitu ya. Tapi kalau satonnya dan sloroknya menghitam. Itu kalau kena cairan warangan gitu ya. Jadi pada dasarnya ini saya lihatkan ciri pertama adalah dari visual. Visual. Bapak Ibu bisa lihat. Saya kasih gini. Nah, dari sini kan kelihatan tuh Bapak Ibu ya. Ada gradasi warna di sini.
gradasi warna, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau keabu-abuan ini ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini juga kelihatan nih. Hijau keabu-abuan, hitam sama putih. Lah, yang hitam ini yang di tengah itu adalah saton ya. Kalau yang abu-abu ini yang sudah berubah abu-abu itu atau kehijauan ini adalah sloroknya. Nah, ini terjadi karena aging atau penuaan pada material sehingga terkikis oleh waktu ya kan. Kemudian mengalami gradasi warna. Ketika slorok itu sudah tersingkap, warnanya pasti beda dengan satonnya. Antara material besi karbon dengan material besi itu pasti berbeda ketika kena cairan warangan. Tapi kalau pas waktu diputihkan atau dibersihkan mutih, itu warnanya sama, putih semua, pada dasarnya putih, metal itu putih, itu kan silver gitulah. Nah ini yang membentuk pola-pola ini, putih-putih pola silver ini adalah tadi pamor yang terbuat dari batu meteorit. Lah, satu tadi kita lihat adanya gradasi, ya gradasi warna. Terus yang kedua adalah nih saya lihatkan ini ada lampu-lampu kecil-kecil nih. Aduh, kurang kelihatan lah ini. Putih-putih kayak glitter, kayak lampu, kayak beling, nyala-nyala kecil-kecil, keletip-keletip-keletip. Nah, itu. Itu meteoritnya. Batu dari batu yang ditempa itu. Batu meteorit. Itu mengandung nikel, mengandung titanium, ya dan sebagainya. Itu kalau di lab keluarnya itu. Nah, jadi nanti bisa dibedakan dengan yang ini nanti ya. Yang ini sama-sama hujan mas. Ini apa namanya? Ular lulut, nanti kita lihat ya dari pamornya itu ya. Baik, itu ciri yang kedua ya kan. Yang ketiganya itu dari ini Bapak Ibu, dari lubang besi yang paling gampang. Lubang besi ini. Nah ini lubang besi. Lubang besi kalau zaman dulu kan belum punya bor ya kan. Jadi gonjo ini dipanaskan, dipanaskan terus ditindik dengan pesinya ini. Jadi antara pesi dengan bilah ya kan. Pesi dengan bilah ini sama ini pesi dengan bilah ini sambung, ini nyambung. Tapi ini gonjonya tidak gitu. Gonjo tidak. Contohnya seperti ini nih, saya lihatkan ya. Nah, ini gonjo ya kan, gonjo ya. Ini gonjo ya kan. Ini pesinya, itu kalau zaman dulu dipanaskan, dimasukkan, ditindik, jadi keluarnya begini. Set. Nah, kelihatan ada yang naik ke atas, ya kan? Nah, nih kita lihat lepas ya. Nah, begini. Ada yang naik ke atas nih. Nah, itu bekas tindiknya. Lah, sama empunya, yang naik ke atas tadi, ya kan? Ini dirapikan. Nah, ini dirapikan. Dirapikan sama empunya. Jadi rapat, ya toh? Ininya apa namanya? Rapat. Dan kalau ada pamor di bawah sini, pamornya pasti mengikuti tindikan itu, arah tindikan itu, gitu loh. Tapi bedanya sama yang dibor kris-kris baru itu lubangnya plong. Nah, ini saya buatkan nih. Nah, saya buatkan ya. Nih. Nah, seperti ini. Plong bagus gini ya. Plong bagus, jadi pamor-pamor yang ada di sekitar sini itu langsung putus kena bor tadi gitu. Jadi rapi, plong, putus-putus gitu. Tapi kalau yang berpamor, kalau kena tindik tadi pasti mengikuti. Nah, terus ini apa namanya samping-sampingnya sini ini pasti pamornya mengklong ke sini, ya ta? Gitu kurang lebihnya begitu ya. Itu dari lubang besi, lubang besi. Dan zaman sekarang pun juga udah bisa ditiru kalau untuk yang besi ini, lubang besi ini. Yang tidak bisa ditiru adalah
umur ya ta, umur nih. Umurnya ya, umurnya. Ini terjadi gradasi warna ya ta, terjadi gradasi warna antara slorok sama saton sama ini apa namanya pola-pola pamor yang ada ya. Itu Bapak Ibu. Terus kita bandingkan yang tadi ya kan. Ini sama-sama hujan mas nih. Hujan mas, saya juga punya hujan mas yang lain. Nah, ini garap baru. Ya, garap baru, empu baru yang buat empu zaman sekarang. Bagus sekali, ya kan? Bagus nih. Tidak nerjang bilah nih, rapi nih. Ya kan? Nah, bedanya tadi begini. Nih. Nih ya. Nah, ini. Nih. Ini antara ini seloroknya sama satonnya yang di tengah itu warnanya masih sama, belum terjadi gradasi karena belum umur gitu. Jadi ini masih terawat, jadi ya tetap hitam. Kena warangan ini hitam, ini tetap hitam, belum ada gradasi apapun gitu. Jadi sama, ini juga sama, ini sama, masih hitam gitu ya, gitu. Nah, ini suaranya luar biasa, yang buatan empu-empu zaman sekarang juga luar biasa, bagus-bagus. Itu yang membedakan ya, apa namanya, gradasi warnanya belum terjadi ya, itu ya. Terus yang kedua ini ada juga yang apa namanya pamornya ular lulut nih, ular lulut. Nah, ini tidak ada nih tidak ada yang klip-klip kayak tadi nih, klip-klip nyala nggak ada. Ini adalah dibuat dengan stainless steel. Dibuat dengan stainless steel yang mengandung nikel. Stainless steel kan mengandung nikel itu sama krom dan sebagainya. Nah, ini kalau dibuat dengan batu meteorit, wah harganya nggak karuan kan gitu, nggak mungkin dijual kayak gini 1 juta, itu nggak mungkin. Batu meteoritnya aja sejempol aja udah berapa juta ya kan, gitu logikanya begitu. Ini juga sama ini juga sama. Ini saya dapat apa namanya pamor udan mas seperti ini harganya waktu itu saya dapat hanya 2,5 juta. Kalau pakai meteorit, nggak mungkin 2,5 juta, pasti harganya di atas 10 juta. Bisa jadi 20 juta itu kalau pakai meteorit gitu ya. Nggak mungkin, nggak logis nih, nggak nyala, ininya nggak nyala. Ya kan? Ininya apa namanya, pamornya nggak nyala gitu. Kalau yang ini, nah kemerlap ini kan, kayak kota ini tuh. Coba kita saksikan dengan ini ya, apa namanya, kita zoom ya. Nah, ini gemerlap begini ya, gemerlap. Terus ininya halus, ininya Bapak Ibu. Nah, ininya halus kalau diraba halus sekali ya. Baik ya, kurang lebihnya itu mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih, selamat malam.